Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Philip Villarreal di sini. Hari ini gue bakal ngelanjutin pembahasan terkait dengan perceraian, yaitu gue bakal menjelaskan tentang biaya dalam proses gugatan cerai. Jadi biaya-biaya ini akan gue sampaikan secara holistik biar bisa kita pahami apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam upaya untuk melaksanakan gugatan cerai. Untuk materinya gue dapatkan langsung dari hukum online dengan penulis Bu Tri Jatayu Pramesti. Dan kalian bisa mengaksesnya langsung di hukum online dengan judul yang sama. Jadi kalian bisa cari biaya yang dikeluarkan dalam proses cerai. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi pada dasarnya itu tidak ada standar baku untuk biaya perceraian. Nah, biaya pengacara atau advokat atau kita biasa sebutnya honor pengacara itu seperti video sebelumnya kan gue udah jelaskan kalau bisa aja kita nggak perlu bantuan advokat, tapi seandainya mau menggunakan bantuan advokat, maka biayanya pun itu tergantung dari kesepakatan antara klien dengan pengacara. Semisal memang mau dibayar tunai atau misalnya ingin dibayar berdasarkan satuan waktu, misalnya upahnya per jam seperti itu terserah. Pun juga dengan berapa bayarannya itu akan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi ya untuk kesepakatan untuk biaya ini ya, biaya advokat ini sebenarnya nggak bisa fix, kita nggak bisa nyebut berapa ratus ribu hingga juta, baik itu per jamnya ataupun sekali praktiknya. Akan tetapi nanti memang case by case, tergantung kesepakatan seperti yang telah dijelaskan. Nah lalu biaya selanjutnya itu adalah panjar biaya perkara. Nah untuk panjar biaya perkara bergantung pada pengadilan mana kita ini akan mengajukan perceraiannya. Apabila kita beragama Islam, maka kita kan mengajukan cerai talak kepada pengadilan agama yang dari hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Dan yang ini sebenarnya diatur di pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UU tentang peradilan agama. Nah misalnya tempat kediaman termohon, anggap aja gugat cerai kepada istri, berada di daerah Jakarta. Jadi permohonan cerai talaknya itu diajukan ke pengadilan agama di Jakarta. Nah setelah itu nanti kita harus search tuh berapa sih panjar biaya perkara cerai tersebut, gugatan cerai tersebut, yang bisa kita akses dari pengadilan agama tempat tadi yang kita ingin tuju. Misalnya pengadilan agama Jakarta, pengadilan agama Jakarta kelas 1A, itu kita perlu tahu berapa biayanya. Nanti itu akan dijelaskan secara rinci. Nah sedangkan apabila kita ini beragama selain Islam, maka gugatan cerai itu diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya itu meliputi tempat kediaman tergugat. Nah perlu diketahui juga panjar biaya perkara perceraian pengadilan negeri ini dapat berbeda dengan yang dikenakan di pengadilan agama. Lalu yang terakhir ialah tentang biaya pencatatan perceraian. Jadi sesudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, perceraian itu harus dicatatkan di catatan sipil. Nah, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Nah nantinya pencatatan perceraian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, itu harus ada salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, kutipan akta perkawinan. Ketiga, KK, dan terakhir ialah KTP elektronik. Nah pencatatan ini dilakukan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, setelah melalui tahapan demi tahapan pencatatan sipil, kemudian diterbitkanlah kutipan akta perceraian sebagai dokumen kependudukan. Nah, penerbitan kutipan akta perceraian ini merupakan kelanjutan dari proses pencatatan perceraian yang tidak dipungut biaya. Nah, hal ini pun juga ditegaskan sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Adminduk, yang berbunyi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Nah, di mana kutipan akta perceraian merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang termasuk juga dalam dokumen kependudukan. Nah, jadi itu memang tidak dikenakan biaya, sehingga yang kita ketahui tadi adalah tiga biaya utama tadi, yaitu biaya advokat apabila kita menggunakan jasa advokat. Lalu yang kedua ialah panjar biaya perkara, dan terakhir ialah mengenai biaya pencatatan perceraian.
Untuk nantinya apakah ada biaya-biaya tambahan lain itu benar kembali case by case. Apalagi jika nanti ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara suami istri itu. Nantinya untuk case by case apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar dan akan kami jawab dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, salam demokrasi.